Televisi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Kota Batam sedang mengalami perubahan yang signifikan terkait penyesuaian harga LPG 3 kilo bersubsidi. Keputusan ini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang potensial bagi masyarakat. Bagaimana kebijakan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari dan kondisi ekonomi warga? Mari kita eksplorasi lebih jauh bagaimana penyesuaian harga ini mempengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan konsumsi LPG subsidi di Kota Batam. Pada kesempatan kali ini saya Friska Yunita Ashari akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan bersama dengan Dr. Haji Gustian Riau, SEMSI selaku Kadis Perindak Kota Batam. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sudah bersedia hadir ya Pak di studio Batam Televisi. Selanjutnya ada Bapak Adrian Vensuri BA Hons selaku Wakil Ketua Hiswana Migas Kepri. Selamat datang Bapak di studio Batam Televisi. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya Pak ke pertanyaannya ya Pak ya. Kita ke Pak Kadis terlebih dahulu. Baik Bapak, apa dasar hukum dan seperti apa mekanisme penyesuaian harga eceran tertinggi LPG tertentu Pak? Baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal mungkin yang saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan dasar hukumnya. Memang ada peraturan Menteri SDM nomor 28 tahun 2008 terkait dengan penyesuaian harga eceran tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, di pasal itu ada pasal 24, pemerintah daerah, provinsi dan kota boleh melakukan penyesuaian harga. Maka kami melakukan beberapa. Pertama adalah menjaga inflasi di Kota Batam. Kita tahu bahwa apapun yang menjadi mekanisme dan kenaikan dalam satu objek kebutuhan masyarakat itu akan mengalami inflasi. Nah, pertama tahun 2014 itu didasarkan ada beberapa faktor, 3 faktor. Pertama, faktor yang paling signifikan kali adalah terkait dengan kenaikan UMK. 2014 tahun 2014 itu LPG kita di angka 18.000. Nah, saat itu di 18.000 itu bahwa tahun 2014 UMK kita masih 2.044.000. Dan yang kedua, biaya operasional juga mereka pada saat mereka operasional mobil mereka diantar dari dari SPBE ke agen ke pangkalan itu kan membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Maka waktu pada saat 2014 kenaikannya itu ada lebih kurang kenaikan itu untuk solar itu di harga 6.000, sekarang sudah 14.000. Nah, ya itu yang paling dominan yang kami lakukan. Ditambah lagi pada 2014 itu nilai kurs dolar kita USD kita waktu itu karena kita maju ke sana operasionalnya itu masih biayanya masih sangat rendah, masih rendah pada saat itu. Nah, sehingga sekarang sudah USD Singapura juga bertembus angka 11.000. Dasar itulah tahun 2000 dari 2014 sampai 2023 itu ada hampir 9 tahun kenaikan tidak pernah dilakukan. Pihak daripada Hiswana Migas dan para agen mengusulkan ke kami pemerintah itu tahun 2022. Tahun 2022 kita melakukan pengusulan, kami pemerintah kota belum memberikan respon. Kenapa? Karena masa itu kita masih tahapan COVID 2019, 2020, 21, 22 baru pemulihan ekonomi. Nah, dari dasar itu barulah kita bicara 2024 tanggal 19 Juni tahun 2023 mereka mengusulkan kembali. Bulan Juni itu kami mencari coba mentelaah kembali kira-kira mengandung nggak terkait dengan inflasi Kota Batam. Kita tahu bahwa inflasi di Kota Batam ini lebih kurang dari bulan ke bulan itu 0,19, terendah di Sumatera, sekarang ada juga 0,39 bulan kemarin. Nah, setelah kami evaluasikan peningkatannya ternyata memang ini tidak ada masalah. Maka kami melakukan kajian dulu karena memang hasil kajian yang diusulkan oleh
teman-teman dari Suwana Migas dan agen itu ke Pemko Batam, ke Disperindak itu angka 23.000. Usulan mereka 23.000. Nah, oleh pemerintah kota melalui Disperindak mengkaji kajian ini melalui konsultan jasa penilai publik. Jadi kami memanggil jasa kemudian publik untuk coba kaji dulu di mana sektor-sektor yang melalui kenaikan. Ada 15 item yang mereka usulkan terkait dengan 23.000. Nah, rangkaian panjang, rapat yang panjang dan segala sesuatunya ini kami coba lagi menyusuri ke masyarakat. Nah, di masyarakat ditemukan bahwa harga yang 18.000 itu kadang-kadang sampai pengecer sampai 25.000. Nah, ini 25 sampai 28. Jadi akhirnya kami bilang kalau kita lakukan penyesuaian harga dengan harga sekarang. Jadi dari 23 itu kami dapatkan lakulah penyesuaian menjadi 21.000. Jadi usulan 23 tidak semena-mena kita lakukan untuk penyesuaian, tapi kita menyesuaikan 21.000. 21.000 ini masih ada lagi yang harus kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh para agen. Dan itu apa kewajiban mereka? Pertama adalah pengawasan. Di saat pengawasan nanti kita ke depan itu yang dulunya 2 bulan sekali, sekarang 1 bulan 2 kali pengawasannya. Untuk apa? Supaya tepat sasaran, tepat guna dan tepat sasaran bagi yang memilikinya. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? 21.000 itu nanti tidak ada lagi yang menjual 23, 24, 25 yang pengecer, karena hak pengecer tidak ada di situ. Yang punya hak dalam itu adalah pengguna yang tertulis yang ada di database by name by address yang sudah dilengkapi. Nah, selama ini memang banyak itu dilakukan. Nah, kalau kita sidak setiap saat segala macam, memang kita sidak setiap saat. Cuma kan orang tuh tahu kadang-kadang sidak kan antara pangkalan satu dengan pangkalan itu terdekat, sehingga tidak orang tuh nggak tahu. Kan ada grup mereka, ada sidak nih, ada pindah disimpan kembali, jadi tidak efektif. Jadi ke depan setelah ada peningkatan ini, kami mohon nanti kami juga sudah kita tetapkan dengan angka 21.000, tapi dengan catatan adalah pengawasan terkait dengan pengedaran yang untuk pengecer itu lebih sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pengawasannya memang sudah jalan, kami juga harus berpikir bagaimana caranya ini tidak ada lagi yang namanya supply kekurangan pasokan di pangkalan. Jumlah pangkalan kita ada 2.444 pangkalan se-Kota Batam, baik mainland maupun interland. Nah, pangkalan-pangkalan ini yang ada ini adalah yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, kami sampaikan nanti kalau ditemukan seandainya ada penjualan, nanti sampaikan kepada masyarakat Kota Batam juga. Kalau ada nanti masyarakat atau nanti ada yang menjual di pangkalan, menjual pengecer, laporkan ke kami. Kami juga sudah membuka kontak untuk melakukan konsultasi. Jadi silakan menghubungi kasih kami di Disperindak Kota Batam sehingga kami juga bisa melakukan pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap SMS yang masuk ke kami, baik saya maupun para kami itu pasti kami lakukan pembenahan langsung, sehingga tidak ada dalam baik sebelum kenaikan maupun kenaikan itu tidak selesai pada hari itu selesai semua. Jadi ya mungkin ada masalah kekosongan. Nah, perlu kami sampaikan juga yang adalah tidak ada kekosongan atau kelangkaan. Ini bahasa kelangkaannya perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau langka itu tak ada stok. Ini beda. Nggak ada stok di mana? Di Kota Batam. Kota kita di Kota Batam itu cukup untuk setahun. Jadi dari Januari sampai dengan Desember itu cukup. Cuma mungkin ada beberapa trouble selama sepanjang setahun itu ada masalah. Masalah yang timbul bukan dari kesediaan stok, tapi adalah masalah mungkin salah satu contoh mungkin saya sampaikan adanya SPBE itu tempat pengambilan LPG itu pengisian. Nah, kebetulan tangkinya kemarin pertengahan tahun tuh roboh. Setelah itu butuh 2 minggu kita untuk melakukan clearing, pembersihan. Karena apa? Kalau sudah roboh tentu kita harus keluarkan isinya dulu.
setelah keluar izin dulu kita langsung ke baru dapat izin lagi dari Medan untuk dioperasionalkan. Kita ada 3 SPBE yang ada di Kota Batam, SPBE pengisian daripada LPG ini. Nah, yang paling besar itulah yang roboh kemarin. Tinggal yang dua itu tidak bisa menyuplai untuk agen-agen yang pengisian sampai tengah malam nggak bisa menyuplai. Makanya ke Pangkalan kemarin mengalami kekurangan. Jadi kata-kata yang istilahnya kata-kata langka itu tidak ada. Kalau langka itu kan tidak ada. Kalau ini ada, cuma penyuplainya yang jadi masalah. Yang kedua, belum mungkin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pemirsa semua bahwa dalam perjalanan 2023 ini ada penggantian trampostir. Trampostir itu pengangkut dari Uban. Kita kan sumber daripada LPG kita dari Uban. Nah, diganti oleh Pertamina, itu memang kewenangan mereka. Nah, transportasi ini yang dulu menggunakan tangki bus dibawa langsung, sekarang sudah menggunakan kapal kapal LPG yang dari langsung laut. Nah, setelah ditemukan itu, jumlah produk volumenya untuk mengangkut Kota Batam itu nggak cukup. Jadi tahun 2024 baru ditambah kapal lagi yang baru, sehingga nanti, nah kalau satu hari dia kosong, misalnya gini nih, bawa ke Batam menyuplai untuk 3 hari, waktu ke hari keempat dia bawa lagi ke luar Kota Batam untuk ngisi balik, udah kosong 1 hari. Nah, itulah dia yang terjadi di Kota Batam. Nah, namun untuk cara mengatasinya adalah bagaimana caranya Sabtu dan Minggu tetap jalan, sehingga bisa menyuplai seluruh wilayah di Kota Batam. Insya Allah Februari besok, kalau saya nggak berita tadi dari kawan-kawan, itu sudah selesai Februari besok untuk kapal yang kedua. Jadi kalau kapal kedua ini jalan, secara otomatis kebutuhan masyarakat istilahnya untuk agen-agen juga bisa maksimal. Jadi gitu Mbak. Jadi memang prosesnya ini memang melalui mekanisme dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir 6 bulan itu masa transisi bagaimana mengkaji dan betul-betul berdampak. Karena saya adalah salah satu mengendalikan inflasi. Gitu. Jadi kalau ini menyangkut inflasi harus jelas, memang harus jangan sampai nanti gegara itu mengalami kenaikan, sehingga masyarakat juga. Nah, hari ini pagi tadi jam 7 pagi kami sudah mengumumkan kepada seluruh masyarakat untuk kenaikan yang 21.000. Jadi intinya adalah kenaikan inilah beban operasional agen sama Pangkalan. Apa itu beban operasionalnya itu? Yaitu biaya-biaya yang timbul, kenaikan-kenaikan yang timbul tadi itu 3 tadi. UMK kan karyawan mereka banyak nih. UMK-nya, terus terkait dengan mata uang juga segala macam, ini juga mempengaruhi mereka, sehingga dengan adanya kalau usulan mereka 23 kan enak kali ya. Nah, cuma kita tetap kaji dulu menjadi 21.000. Makanya hari ini kita keluarkan 21.000. Ya mudah-mudahan di penghujung tahun ini tidak mengalami persoalan yang berarti, karena memang kalau kita lihat ibu-ibu aja berani beli di pengecer. Sebenarnya ibu-ibu juga yang membeli, jangan beli lagi di pengecer, belilah di Pangkalan. Mereka berani beli 25.000 kan mereka beli. Biasanya saya dengar karena ada masyarakat beli 25.000, alasannya tidak ada di Pangkalan. Ya mungkin tidak ada di Pangkalan karena apa? Karena masalah tadi, perlambatan pengiriman transportasi yang ada di Uban ke Batam. Nah, ini kita tidak bisa kita lakukan harus 100% karena ini menyangkut alam. Kadang kemarin juga gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi kapal tuh mau bersandar tak bisa, dioyak aja sama dengan. Nah, ini yang terjadi di kita karena beda posisinya kalau di Pinang sama di Bintan, itu kan jarak langsung. Kalau kita ini kan memang harus walaupun dekat, cuma memang
dibawanya dari Uban sana ke Kota Batam itu. Oke, baik, artinya jam 7 pagi tadi ya Pak ya sudah diumumkan bahwa kenaikan sudah mulai dari hari ini ya Pak ya? Ya, kenaikan sudah hari ini. Nah, kami melihat kenaikan hari ini, tapi dengan catatan. Dengan catatan tadi adalah pertama wajib nanti per Januari kami turun ke lapangan selama 2 kali. Itu turun ke lapangan karena Mbak kan tinggal di Batam Center kan. Nah, dulu kami hampir 1 minggu itu sekali turun ke lapangan di MB2. MB2 tahu? Nah, itu kan banyak tuh bengkel-bengkel yang jual-jual apa di depan itu yang MB2 ya, yang kita kayak SMA 3 ya. Nah, jual. Saking kami seringnya turun, Mbak. Gas melon itu, ya kan? Kelapa muda pun yang ada di situ pun kami gas melon. Nah, saking sering turun ya. Dan begitulah suasana kami turun itu, dan kalau ada kedapatan mereka tidak layak menggunakannya, kami langsung ambil. Jadi itu memang langkah-langkah yang kami lakukan terkait dengan kenaikan HET. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin kita sekarang ke Pak Adrian ya Pak ya. Bapak, bagaimana pandangan Hiswana Migas Kepri tentang penyesuaian harga LPG 3 kg bersubsidi di Kota Batam ini Pak? Ya, yang pertama-tama mungkin kami sampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Batam yang telah menyetujui apa yang menjadi usulan kami. Sebenarnya usulan kami sudah kita ajukan dari 2022 kemarin. Cuma namun gara-gara ada ya memang ekonomi belum pulih, kami paham juga situasinya, sehingga ditunda sampai bulan November ini. Tapi kembali lagi kepada SK-SK yang terbit sebelumnya di tahun 2009 sejak konversi dari minyak tanah, kan harganya kan 12.750. Jadi di tahun 2014 kemudian 5 tahun setelah itu kami ajukan penyesuaian oleh pemerintah Kota Batam disepakati di angka 18.000. Artinya dalam 5 tahun ada kenaikan sekitar 5.250. Dari kurun waktu tersebut dari 2014 ke 2023 kan belum ada perubahan. Makanya kami usulkan sebenarnya seyogyanya memang setiap 5 tahun kita ajukan penyesuaian, tapi yang menjadi kendala di tahun 2019 kan karena adanya COVID dan sebagainya, makanya kita tunda. Akhirnya terjadilah di tahun 2022, kami usulkan ke pemerintah Kota Batam, cuman belum ada respon dari Pak Kadis karena memang kondisinya belum stabil pada saat itu. Lalu kita agendakan lagi RDP, kami agendakan lagi diskusi mengenai dasar hukum dengan Kementerian SDM di Jakarta. Kami kaji lagi melalui konsultan internal kami, akademisi-akademisi Kota Batam kami libatkan, sehingga timbullah di angka 23.000 seharusnya. Cuman kami usulkan kembali di bulan Juni 2023. Akhirnya pihak pemerintah Kota Batam pun tidak serta-merta menyepakatinya kan. Mereka juga ada konsultan internal sendiri yang menilai. Akhirnya timbullah di angka 21.000. Tapi berbagai catatan, berbagai syarat dan ketentuan yang harus kita pahami juga bahwa kondisi di lapangan kan tidak 100% sempurna. Makanya dengan penyesuaian ini saya kira tujuannya baik ya. Tujuannya adalah untuk menunjang operasional si agen-agen. Karena dari beberapa faktor yang disampaikan oleh Pak Gusian tadi, ada UMK dari dulunya 2 juta, per hari ini udah 4,5 juta. Terus 2013 juga solar industri untuk operasional mobil kita yang dulunya 5.500, per hari ini kan 14.800. Sing dolar yang dulunya di 9.000 sekarang 11.600. Jadi untuk memperhatikan beberapa faktor ini ya kita tujuannya sebenarnya satu untuk menunjang operasional si agen sehingga barang subsidi dapat tersalurkan secara lancar. Gitu. Oke, baik Bapak. Bagaimana dampak dari penyesuaian harga ini diharapkan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam, Pak? Ya, saya pikir baik ya, karena itu akan antara satu dan beberapa faktor yang tadi disebutkan kan semuanya berkesinambungan. Karena untuk menunjang distribusi yang lancar, untuk menunjang supaya si agen bisa menambah mobil misalkan, menambah karyawan untuk menunjang operasional, diharapkan ya memang kesejahteraan masyarakat tercapai. Oke, baik Pak. Apa reaksi atau respon yang diharapkan dari para konsumen dan masyarakat setelah penyesuaian harga ini diberlakukan, Pak? Kalau respon ya udah, ini hari kedua kita sosialisasi, dari beberapa pesan juga ada yang masuk ke kita. Ya memang harapannya di harga segitu mereka sebenarnya nggak keberatan, tapi lebih kepada ketersediaan barangnya. Yang disampaikan Pak Kadis tadi benar, jadi kita intens. Jadi kita juga komunikasi langsung dengan pihak Pertamina selaku perpanjangan tangan dari negara. Pemerintah daerah juga koordinasi secara intens dalam bentuk pengawasannya.
Kita juga minta penambahan alokasi sebesar 4% di bulan Desember, dan itu disetujui oleh Pertamina. Jadi beberapa faktor itu mungkin saya rasa dapat menjawab pertanyaan masyarakat kan, bahwa memang bukan hanya harganya yang mempengaruhi, cuman ketersediaan barangnya juga mempengaruhi. Oke, baik Pak Adrian dan Pak Gustiawan, terima kasih atas jawabannya. Gustian. Pak Gustian, mohon maaf Pak, mungkin kita akan sambung lagi perbincangan kita nanti ya Pak ya. Baik pemirsa Batam Televisi, semakin menarik pembahasan kita siang hari ini bersama dengan Pak Kadis dan juga Pak Adrian. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa Batam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Kita akan langsung melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Gustian dulu ya Pak ya. Mungkin Bapak, bagaimana respon awal dari masyarakat setelah diberlakukannya penyesuaian harga LPG 3 kg bersubsidi ini Pak? Ya, tentu kalau bicara soal respon masyarakat, ya pasti kaget. Kaget memang
tentu dengan adanya kami sosialisasi ke masyarakat terkait kenapa dan di mana naiknya, tentu mereka bisa memahami. Kalau seandainya langsung naik tidak ada kita sosialisasi, terus tidak ada kita pemberitahuan, tentu ini akan menjadikan suatu catatan. Memang ada yang nyampaikan kita juga, Pak, kenapa nggak tahun-tahun 2024 saja di awal? Nah, persoalannya bukan karena tahunnya, tapi mengingat memang kami berharap di tahun 2023 ini, 2024 ini tidak ada lagi persoalan-persoalan yang timbul di Kota Batam terkait dengan kekosongan di pangkalan, proses pengangkutan. Jadi minimal besok ini dengan pelayanan mereka, kita kan memberikan mereka kenaikan, tapi kita juga minta kepada para agen dan pangkalan. Kalau kami kasih kenaikan dengan dasar yang sudah tersepakati, ayo dong kami minta juga bagaimana pelayanannya kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, jadi hari ini saya rasa bukan daerah Batam saja, Mbak, yang mengusulkan kenaikan ini. Ada hal yang sama setelah kami di provinsi melakukan kan nanti kami sudah anukan sama provinsi, rapat provinsi juga sama Kota Batam mengundang seluruh kepala dinas yang berhubungan dengan LPG ini. Itu kenaikan ada di Tanjung Balai Kerimun, habis Tanjung Balai Kerimun di Bintan. Nah daerah lain di Riau, Pekanbaru itu harganya 23.000 lagi, Mbak. Iya, itu ya, 3.000 Pekanbaru 23.000 2 bulan yang lalu. Ada beberapa daerah juga mengalami kenaikan. Kita tidak banyak kenaikan, kita hanya menaikkan 3.000, itu pun tidak ke agen saja operasionalnya, ke pangkalan juga, Mbak. Jadi pangkalan yang 2.444 itu 500 ya? 500 itu penamaan biaya operasional mereka. Jadi saya mengharapkan juga nanti di pangkalan juga demikian. Tolong juga tingkatkan pelayanan. Pertama saat orang membeli, ya manis sedikit lah wajahnya. Kadang-kadang kalau membeli LPG 3 kilo ini yang kami lihat kan, warga kita sering juga sidak kan, mereka juga nggak tahu kita siapa. Ya mereka beli apa? Jadi ya ini harus dirubah. Ya minimal kan setidaknya orang nyaman membelinya, pelayanan tingkatkan, kesediaan stok juga harus ada. Nah di sini juga kami undang nih, Mbak. Ini ada semua agen-agen di sini semua nih, agen-agen sekota Batam. Agen sekota Batam ini berjumlah 18 agen. Semuanya pengusaha ini, Mbak. Jadi kenapa kami ikutkan mereka sosialisasi? Supaya tahu bahwa yang kita lakukan ini untuk masyarakat. Jadi kenaikan itu disebabkan berapa faktor, tapi apa yang diberikan kepada kita, apa yang diberikan kepada masyarakat. Maka kita menggunakan roadshow kepada mereka ini supaya pemahaman sama, dan dia nanti meneruskan ke agen ke pangkalannya. Kalau kami ke pangkalan itu kan tidak kenal, kalau mereka langsung kenal. Kami kenalnya apabila kami turun ke lapangan. Kalau ke lapangan, sidak ke lapangan, itu kami kenal. Tapi kalau secara kedekatan lebih dekat pada mereka. Nah, ini yang kami lakukan sehingga ini masyarakat, kami berharap dengan adanya penyesuaian harga ini, semua pelayanan yang dilakukan baik transportasi, baik pelayanan di pangkalan itu lebih. Dan paling prioritas adalah tidak ada lagi yang namanya pangkalan menjual ke pengecer. Pengecer tidak berhak melakukan penjualan apapun kepada masyarakat. Ada aturan. Nah, jadi apabila diketemukan di kemudian hari pangkalan menjual kepada pengecer, kita akan menyuratin surat peringatan pertama, habis itu peringatan kedua, habis itu langsung kita cabut izin pangkalannya. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu bahwa pangkalan juga tahu bahwa ini juga berdampak segala sesuatunya. Kalau soal siapa yang mau nanti sebelahnya mau, ya kita pasti isi gitu. Jadi dan gampang, Pak, mengurus pangkalannya juga lebih gampang, tidak ada ribet-ribet orang. Kalau memang dibutuhkan tempat itu dibuka, ya kami pasti buka. Tapi tentu menghitung kebutuhan masyarakat sekitarnya.
Kayak contoh yang besar-besar, Sungai Beduk, bukan, Segulung, Batam Kota, Batu Aji, itu besar-besar tuh. Daerah-daerah yang pasukannya besar. Nah, begitu juga di pulau. Nah, terkait di pulau, mungkin sedikit saya sampaikan, yang menjadikan bedanya harga pulau sama kota itu adalah di biaya transportasi kan. Kalau harga sama, 21 semuanya. Tidak ada satu harga pun, perbedaan harga pun baik pulau maupun kota Batam. Yang membedakan adalah biaya transportasi darat dan ongkos turun. Kan di begini diangkat nih, diturunkan lagi, dibawa ke kapal lagi, diangkut lagi. Nah, itu yang biayanya menambah. Jadi termasuk jarak pulau yang jauh-jauh. Nah, itu yang membedakan antara, tapi harga tetap sama 21. Cuma biaya transportasi yang membedakan. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin kita ke Pak Adrian lagi. Bapak, bagaimana tanggapan terkait kebijakan pemerintah tentang harga LPG subsidi ini dari sudut pandang Hiswana Migas Kepri? Baik, kalau dari kami selaku asosiasi pengusaha, awalnya memang agak kecewa karena kami mengusulkan dengan data yang real di lapangan bahwa dari 2014 ke sini itu kan udah 9 tahun ya. Nah, 9 tahun terakhir ini kan signifikan sekali biaya operasional kami meningkatnya, sehingga pada awalnya kita merasa ya kenapa hanya 21.000, karena di Provinsi Riau sendiri saja 23.000 kan harganya. Cuman diskusi panjang lebar dengan Pak Kadis, dengan beberapa stakeholder terkait, memang inilah kondisinya saat ini di Kota Batam, sehingga kita juga harus berkontribusi terhadap penekanan inflasi, sehingga ya kami cukup puas terhadap penjelasan-penjelasan disampaikan oleh stakeholder. Oke, baik Pak. Apa yang dianggap sebagai solusi terbaik dari Hiswana Migas Kepri dalam menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyesuaian harga LPG subsidi, Pak? Ya, kalau dari kami mungkin prinsipnya kami akan menjamin bahwa margin yang lebih itu dari penyesuaian itu, karena kami bagikan juga nggak serta-merta sepenuhnya ke agen, sebagian besar juga kami sisihkan untuk ke pangkalan supaya dapat pelayanan yang lebih baik ke masyarakat kan. Karena memang titik serah antara pangkalan dengan masyarakat ada di pangkalan, bukan di kami. Jadi kami himbau juga kepada pangkalan supaya dapat segera menyalurkan LPG dengan baik dan benar gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita ke Bapak lagi, Pak Kadis lagi ya Pak ya. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa kalau pemerintah Kota Batam sendiri telah melakukan kajian ya Pak sebelum menetapkan 21.000 itu sebagai HET tertinggi dari LPG. Baik, apa yang menjadi pertimbangan nih Pak? Dengan harga segitu itu tidak memberatkan dari masyarakat dan tidak menguntungkan juga, tidak terlalu menguntungkan untuk pengusaha Pak? Ya, kembali lagi kita melihat titiknya di awal masalah inflasi daerah. Inflasi daerah ini perlu kami lakukan karena memang kalau kita lakukan seandainya memang naik tiga dasar hukumnya nggak ada relevansinya tidak ada. Jadi setelah kita hitung bagaimana transportasinya, jaraknya, segala macam itu kan dihitung semua. Jarak dari ke pangkalan, dari agen ke pangkalan dan keterbusian, yang membawanya apa saja, mobilnya bagaimana, kan ada gang-gang kecil juga yang mungkin tidak masuk bus, tidak masuk, ini juga kita hitung. Nah, dasar kenaikan yang lama tentu tidak mempengaruhi terhadap kenaikan sekarang. Nah, ini kita bandingkan. Contoh nilai minyak tadi yang dulu harganya 6.600, sekarang sudah 14.000, nah itu juga mempengaruhi kan. Nah, ada beberapa komponen itulah kami lakukan supaya masyarakat juga bisa menikmati, tidak terlalu memberatkan. Ya, cuma di agen memang kita alokasikan untuk penyesuaian ini cuma 2.500. Pangkalan juga kita bantu 500. Supaya apa? Tadi awal sampaikan, supaya pangkalan juga berbenah diri lagi lah. Jangan main main taruh aja. Ya mungkin kotak-kotak ini benahin, keamanannya. Kita takut contoh yang kebakaran di Pasir Putih itu. Nah, itu juga safety-nya kurang, tabungnya belum nah itu yang menjadi masalah. Nah, tentu di samping kami juga sudah mengumpulkan pangkalan juga Mbak, jadi sudah mengumpulkan pangkalan, melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana tidak hanya menjual
tapi juga melakukan menyampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga melakukan pengawasan juga, karena mereka punya kewajiban mengisi data, namanya logbook. Nah, logbook ini nanti setelah diisi diserahkan pada agen diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tidak semesta tidak. Jadi sehingga harga 3.000 itu kami rasa sudah pas. Kalau 23.000 terlalu enak nanti agennya. Masyarakatnya yang jadi masalah. Jadi kajian-kajian ini memang multi, ya semualah kami lakukan. Karena butuh dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November baru final. Baru final dia. Bayangkan saja kita harus ke Jakarta, sampai Adrian tadi ke Menteri PSDM untuk menyatakan bagaimana langkah-langkah pemerintah ketika diajukan ini. Nah, jadi betul-betul semua aturan ini sudah kita jalani semua, sehingga pada hari ini jam 7 tadi kalau kita lihat dari WA-nya ibu-ibu di RT yang itu tuh, WA grup ya Pak ya? Ya, ibu-ibu itu ada kami bukan kita saudara nih yang punya di RT ini, yang punya ini memang wow kata dia. Nah, dia tidak tahu bahwa dasarnya ini loh, makanya kami jelaskan dasar hukumnya kenapa, kenaikannya kenapa. Jadi sudah hampir 9 tahun. 9 tahun kan tentu banyak kerusakan, banyak maintenance, banyak yang harus mereka perbaiki di agen-agen. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Adrian saya mau bertanya, apakah LPG 3 kilo ini pendistribusiannya sudah maksimal Pak untuk di Kota Batam sendiri? Ya, kalau untuk Kota Batam sendiri per hari kami salurkan kurang lebih 46.000 tabung per hari. Sesuai dengan kuota yang diterima oleh pemerintah Kota Batam dan diusulkan juga oleh pemerintah Kota Batam setiap tahunnya, saya rasa sudah maksimal ya. Oke, baik. Apakah saya pernah mendengar kalau misalnya untuk LPG 3 kg ini ada kriteria konsumennya Pak? Itu mungkin boleh dijelaskan kali Pak? Ya, memang notabene-nya barang bersubsidi ini kan tujuannya untuk masyarakat miskin ya. Memang ada labelnya juga di situ khusus masyarakat miskin. Namun si penggunanya juga yang dari UMKM misalkan, beliau juga berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, baik Pak. Bagaimana estimasi mengenai konsumsi LPG 3 kg bersubsidi ini di Kepulauan Riau terutama setelah penyesuaian harga Pak? Saya rasa dampaknya ya mungkin tidak signifikan ya Pak Kadis ya, mungkin sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya saya rasa dengan pengawasan yang lebih ketat sehingga kami bisa menekan, justru memang tujuannya untuk itu kan, supaya memang beban negara tidak terlalu berat, memang pengawasannya kita perketat di kemudian hari. Oke, berarti artinya sudah ada sosialisasi ya Pak, sudah 2 hari ya Pak ya? Ini udah 2 hari. Melihat sosialisasi tersebut, gimana Pak respon dari para konsumen LPG ini sendiri Pak? Sebenarnya SK-nya ditandatangani oleh Pak Wali Kota tanggal 8 November. Jadi udah hampir 2 bulan sebenarnya ya. Cuma sosialisasi yang diartikan itu kan mungkin kita dampaknya lebih ke antara internal kita dulu. Kita siapkan personil kita siapkan kira-kira kesepakatan apa yang akan timbul di antara kita selaku stakeholder, sehingga untuk menunjang pada saat diumumkan oleh Pak Kadis, memang pengumumannya juga terkesan terburu-buru karena kita antisipasi yang namanya penimbunan, Mbak. Oke. Jadi jangan sampai kita sampaikan hari ini, besok ditimbun sama dia gitu. Oke, baik. Artinya sudah cukup puas ya Pak dengan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam di angka 21.000 ya Pak ya. Bagaimana Pak, sudah? Kalau dibilang puas sih kurang ya Mbak. Tapi nanti kan saya juga bicara ke anggota-anggota kita bahwa kalau misalkan ada justifikasi yang lebih matang lagi di kemudian hari, kenapa tidak kita ajukan lagi gitu loh. Oke, baik. Tapi artinya sudah ada pendiskusian ya Pak ya di 21.000 itu dengan teman-teman dari Heswana sendiri Pak? Ya, saya rasa sudah puas lah. Karena 21.000 ini mereka juga senyum. Kan kita bisa lihat muka-muka daripada di agen-agen ini kan. Kalau dia mukanya nggak nyaman, tentu menjadi masalah. Tapi bukan itunya sebenarnya, canda aja. Tapi yang jelas memang sudah melalui kajian yang betul-betul, mereka juga pengusulkan melalui kajian. Kami pun melakukan kajian juga. Jadi sama-sama mengkaji kalangan akademis, mengkaji akademisi mengkaji secara mikro dan makronya. Ini harus dilakukan pengkajian sehingga kita bisa berpegang pada itu. Nah, komponen mana yang harus kita hapus? Nah, ini yang
Jadi doktrinnya, oh ini nggak perlu, ini haknya perusahaan, ini kewenangan perusahaan, jadi nggak perlu. Ketemulah angka 21, makanya di bulan, sebenarnya bukan 21 sekian, 21 pas, 21, sekian, tapi kita bulatkan jadi 21. Setelah kita rem angka-angkanya. Mudah-mudahan ya, saya pikir yang terbaik bagi kami adalah bukan masalah naiknya, tapi pelayanannya yang paling utama. Dan tidak ada lagi yang namanya penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Tadi ibunya kan belanja juga tadi pagi kan di WA juga naik juga katanya kan. Betul saya. Kaget kan? Lumayan kaget sih Pak Lumayan tadi. kaget. Nah, ya itu semua. Tapi dan rekan-rekan ini semua para agen ini ada WA WhatsApp pangkalan. Jadi mereka baca nih, lagi membaca apa reaksi terkait dengan itu. Memang banyak yang mau tanya ya. Karena kenaikannya, tapi mereka minta surat resmi dari kami, betul nggak dinaikkan gitu. Jadi masyarakat, jadinya saya mengeluarkan pengumuman surat ya bahwa memang betul sesuai dengan surat edaran ini, surat apa SK tanggal sekian dilakukan penyesuaian harga. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa Batam Televisi, semakin menarik pembahasan kita tentang penyesuaian harga LPG 3 kg bersama Pak Agustian dan Pak Aden. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
pemirsa Batam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus siang hari ini. Baik, kita lanjutkan saja ya Pak ya. Ya, mungkin kita ke Pak Adrian dulu. Bapak, bagaimana kondisi stok dan kuota LPG tertentu memasuki akhir tahun 2023 dan untuk persiapan tahun 2024 ini Pak? Baik, untuk kuota tersendiri memang yang diajukan oleh pemerintah Kota Batam sudah disepakati ya Pak Gadis ya, yaitu adalah 44.000 metrik ton per tahun. Namun pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada masyarakat Kota Batam, dengan adanya upaya penyesuaian ini, kami juga langsung intens komunikasi dengan pihak Pertamina selaku penyalur untuk kiranya dapat ditambah kira-kira. Apakah memungkinkan jika ada penambahan kuota di Nataru ini? Ternyata memang hasilnya memang ditambah 4% di bulan Desember. Sehingga memang untuk menunjang penyesuaian ini dan juga untuk menunjang hari-hari besar ya, tentunya saya rasa sudah cukup aman, lebih dari aman justru. Sudah cukup aman, artinya tidak ada kemungkinan untuk kelangkaan dari LPG sendiri ini ya Pak? Harusnya enggak Pak. Sebenarnya kata-kata langka kan ya tergantung dari penafsiran kita ya. Jadi orang-orang banyak yang multitafsir mungkin terkait dengan kelangkaan. LPG 3 kilo kita bisa sampaikan bahwa memang sebenarnya nggak langka, cuman memang arah pendistribusiannya dari pangkalan ke pengecer itu yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Oke, baik Pak Andrea, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita ke Pak Gustian ya Bapak. Apa langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan LPG subsidi bagi kalangan yang membutuhkan Pak? Ya, pertama yang kami lakukan adalah pembagian wilayah. Jadi mungkin kami tidak bicara hanya Kota Batam ya. Kota Batam mendahului lah dari daerah lain bahwa setiap wilayah kerja agen-agen ini sudah ditandatangani bersama-sama. Jadi saya, Desperindak, Pertamina, Iswana itu menandatangani kesepakatan. Jadi kalau di daerah lain itu kalau agen itu boleh berkeliling-liling dia ke antara kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, kalau Kota Batam tidak, sudah kita bagi. Batu Aji contoh nih, agen A, B, dan C. Ketika ada masalah di lokasi tersebut, saya nggak pusing, cuma telepon agennya aja. Oh agen A, tolong ini masalahnya. Nah gitu. Jadi ini yang kami lakukan untuk apa? Untuk menjamin pendistribusian kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa semua laporan yang masuk ke kami, karena kami juga ada call center. Call centernya itu saya sama kabit yang ada kami. Jadi lucu ya kalau call center itu kan di kantor sendiri ya. Ini call center saya langsung nih. Nah, saya langsung respon, langsung forward kepada grup yang agen-agen ini. Nah, agen-agen ini dia tahu bahwa harus segera dijawab, diproses. Jadi saya tak perlu lagi, agen ini A nih, proses. Enggak, mereka tidak menjawab ke saya, Pak, sudah selesai ini. Ya kenapa? Kita juga tidak tahu masalah yang ada di pangkalan. Rupanya contoh satu kasus ya, satu kasus nih di Batam, dia pindah dari ke lokasi A lah, RT 01. Terus pindah ke lokasi, tiba-tiba dia pindah ke lokasi yang lain tanpa mengubah dokumen-dokumen dia. Ya kan? Mengubah dokumen-dokumen dia. Terus dia habis itu melapor ke saya bahwa agen ini tak betul Pak, begini. Setelah saya telusuri, ternyata yang salah itu dia. Kenapa? Apapun dia jenisnya, begitu pangkalan ini disahkan secara ilegal oleh pemerintah Kota Batam, secara otomatis kalau mau pindah RT dan RW-nya harus lapor ke kami dulu. Baru kami sampaikan dan tidak boleh berdekatan dengan pangkalan yang lain. Karena ini bukan adu kekuatan di situ, tapi sudah ada pasar-pasar yang harus dijalankan. Jadi kami harap mungkin kami perbaiki nanti yang untuk 2023 ini ada yang kurang, kita akan coba perbaiki di 2024 ini. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan bersama-sama. Itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita menutup dialog khusus kita hari ini, mungkin boleh Pak Adrian dulu memberikan closing statement untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Ya, untuk masyarakat Kota Batam, terutama saya mewakili Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kepulauan Riau. Melalui kesempatan ini mungkin ingin saya sampaikan bahwa kami menjamin suplai dan distribusi terhadap dari
pangkalan dan ke masyarakat, dari agen ke pangkalan juga kami akan jamin. Dengan adanya penyesuaian, saya harap juga saya mengimbau agen-agen yang ada di Kota Batam untuk segera memperbaiki inventaris kantornya sehingga pelayanan ke masyarakat akan jauh lebih baik. Sekian. Oke, baik, terima kasih Pak Adrian. Mungkin selanjutnya boleh Bapak memberikan sedikit closing statement untuk Ya, pemirsa. pertama mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Batam, dan hari ini sudah ditetapkan jam 7 pagi penetapan HET harga eceran tertinggi untuk semua LPG di Kota Batam. Kami berharap mudah-mudahan dengan adanya kenaikan ini, penyesuaian ini, ada perubahan pelayanan di semua agen maupun pangkalan. Dan kami juga kalau ada keluhan-keluhan di masyarakat, mohon kami disampaikan supaya nanti kami bisa mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dibutuhkan untuk atau masyarakat atau mungkin yang tidak tahu agen pangkalannya membuat sesuatu hal. Jadi kami laporkan saja. Jadi boleh saya catatkan nomor handphone? Boleh, silakan ya Bapak. udah. Ini saya kasihkan nomor handphone call center kami supaya nanti ada kendala-kendala juga bisa diatasi. Ini ada khusus untuk call center di 0878 3998 2477, yaitu Rizky Bara namanya. Jadi nanti langsung berhubungan sama beliau. Jadi semua persoalan yang ada masalah di masyarakat hubungi, kasih saya Rizky Bara namanya, sehingga nanti bisa menyelesaikan, minimal melaporkan seluruh persoalan yang ada di wilayah Kota Batam. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pengelolaan harga LPG 3 kg bersubsidi di Kota Batam menjadi tantangan yang menggugah banyak aspek. Dari narasumber hari ini kita mendapatkan pandangan yang memberi gambaran akan berbagai dinamika dan rekomendasi terkait penyesuaian harga ini. Semoga langkah-langkah berikutnya yang diambil oleh pihak berwenang dapat memberikan solusi yang berkelanjutan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal apapun, keselamatan dan kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama. Terima kasih kepada Pak Gustian dan Pak Adrian karena telah bersedia memberikan banyak informasi dan sudi berdiskusi hari ini di Studio Batam Televisi. Saya Friska Yunita Askari pamit undur diri, sampai jumpa dalam program Dialog Khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.